Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya kepada para ustadz wa ustadzah yang kita hormati, dan kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Hidayah sekaligus Ketua DMI Cabang Kemayoran Bapak Haji Bambang Subroto, yang terhormat kepada Ketua DMI Lanting Serdang Bapak Haji Bambang Yudiono SHMH, kepada yang terhormat Lurah Serdang Bapak Nurpandi, dan yang mewakili kepada yang terhormat Ketua RW 04 dan jajarannya Bapak Insinyur Kus Harijanto, dan kepada semua tamu undangan dari berbagai masjid Kelurahan Serdang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Masjid Al-Hidayah ini guna melaksanakan acara rutinan per bulan, yaitu Subuh Putih dari DMI Kelurahan Serdang. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita semua umatnya yang senantiasa melaksanakan kesunahan-sunahannya. Semoga kita nanti di akhirat kelak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan acara yang akan berjalan di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu terakhir tausiah atau mau'izatul hasanah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua DMI Lanting Serdang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Budiono SHMH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati penasihat DMI Kelurahan Serdang, yang juga penasihat DMI Kecamatan Kemayoran, Kiai Haji Ali Rahmat. Yang saya hormati wakil dari Kelurahan Serdang, Bapak Sekel, Bapak Imron. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tashrifuddin SPDI. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah, Bapak Dr. Andes Bambang Subroto. Yang juga Ketua DMI Cabang Kemayoran. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RW, kemudian Bapak-bapak LMK, Bapak-bapak FKDM, juga tidak lupa kepada Bapak dari Babinsa, juga kepada Bapak-bapak Ketua DKM dan Musola sekelurahan Serdang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Pantas kita bersyukur karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan kepada kita semua sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang mendapat syafaat dan beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, yang pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada acara kajian subuh putih dan silaturahmi pengurus DMI Kelurahan Serdang. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hidayah sebagai tuan rumah yang telah mempersiapkan dengan baik kegiatan subuh putih pada pagi hari ini. Bapak, ada yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan masalah DMI Kelurahan Serdang. Alhamdulillah pada tanggal 27 Juli kemarin pengurus DMI Kelurahan Serdang sudah dilantik bertempat di Masjid Asyura. Dan selanjutnya diikuti oleh rapat kerja. Tujuannya apa, Bapak-bapak? Supaya DMI Ranting Kelurahan Serdang itu arahnya jelas. Untuk setahun akan datang itu kira-kira mau dibawa kemana? Oleh karena itu kita buat program kerja yang jelas, yang baik, yang mudah-mudahan program kerja itu bisa menaungi semua keinginan dari anggota. Dan saat ini program kerja itu diperbaiki oleh masing-masing koordinator bidang
dan nantinya setelah jadi akan di-share di grup DMI Ranting Serdang, sehingga setiap anggota DMI akan mengetahui ini adalah program dari DMI Serdang, sehingga nanti ada kontrol dari kita mana program yang sudah berjalan dan mana program-program yang belum berjalan. Apabila belum berjalan itu karena apa? Perlu kita evaluasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, organisasi perlu jelas. Jadi kita mulai berorganisasi DMI ini dengan arah yang jelas, sehingga kehadiran DMI itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota DMI di Kelurahan Serdang, yaitu 15 masjid dan 12 musola. Mohon doanya, mudah-mudahan kami dari pengurus ranting itu bisa menjalankan program kerja tersebut dengan baik dan tuntas. Dan program kerja ini tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada kerjasama antara pengurus ranting dengan pengurus DKM dan musola sebagai anggota dari DMI Kelurahan Serdang. Terakhir, Bapak, saya menyampaikan pantun, burung nuri terbang tinggi hinggap di pohon kelapa. Mari dukung program kerja DMI untuk memakmurkan masjid dan musola kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan ahsanal jaza atas sambutannya. Melanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hidayah sekaligus Ketua DMI Cabang Kemayoran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Subroto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya banggakan, kita penceramah kita Bapak Ustadz Muhammad Nasruddin. Beliau ternyata putranya sahabat kami, yaitu mantan ketua cabang DMI Johar Baru. Kita bersama-sama dengan berjuang sama Pak Ustadz Hari. Yang saya hormati pula tentunya Bapak Lurah Serdang, dalam ini wakil Bapak Sekel, Bapak Imron. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua Penasihat kita, Bapak Kiai Haji Ali Rahmat LC, yang beliau juga motor dari penggerak dari kegiatan yaitu subuh bukti di Serdang. Yang saya hormati pengurus cabang, ada Pak Sekjen dan Pak Bendara, terima kasih. Dan insya Allah nanti ada Pak Wakil Ketua. Yang saya hormati pula tentunya Bapak Ketua DMI Ranting Serdang, namanya sama beda tipis ya, Bapak Haji Bambang Budiono SHMM, yang telah hadir dengan kita, para ulama, para ustadz, ada Ustadz Hilmi dua dari Sumur Batu, Pak Ustadz Sayuti, LMK, para ketua RW,
dan tentunya pengurus Masjid Al-Hidayah, Dewan Pembina, pengawas maupun para pengurusnya, ketua-ketua DKM Masjid maupun musola Kelurahan Serdang yang berhadir di tengah kita. Izinkan saya menyampaikan pertama, marilah kita sama-sama dengan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Malam hari ini atau pagi hari ini kita sama-sama dapat menjalankan sholat subuh bersama dan dirangkai dengan silaturahmi program DMI Kelurahan Serdang yang kita cintai dan kita banggakan. Sholawat dan salam kita sama-sama kita aturkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan insya Allah kita seluruh umatnya yaitu dapat menjalankan istiqomah secara istiqomah ajaran-ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta ada ibu-ibu yang insya Allah diridhoi oleh Allah SWT. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan pertama atas nama DKM Masjid Al-Hidayah. Pertama kami mohon maaf yang seluas-luasnya karena tempatnya sudah nyempil tapi juga sempit. Namun tanpa mengurangi yaitu hormat kami, memang inilah adanya ya. Tempatnya mungkin tidak terlihat dari luar karena sisinya sudah ditutup ya, diblokade oleh rumah-rumah ya. Tapi mudah-mudahan ini juga memberikan keberkahan bagi kita. Karena salah satu keberkahan itu kami masjid ini kami jadikan sebagai tolok ukur dan barometer masjid di Kelurahan Serdang pada khususnya dan pada kecamatan pada umumnya. Sebagai apa? Barometer bahwa masjid harus memiliki dampak sosial, masjid harus memiliki daya pemberdayaan umat, masjid harus bermanfaat khususnya pada umat maupun kepada masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh yang saya hamparkan di hadapan kita saudara-saudara sekalian, yaitu di sisi sebelah selatan ada ATM beras. Untuk siapa? Janda-janda tua dari masjid sekitar Masjid Al-Hidayah kita berikan yaitu ATM-nya setiap bulan sekali, setiap tanggal awalnya untuk bisa mengambil beras yaitu di ATM beras di Masjid Al-Hidayah. Lalu yang kedua, setiap hari Jumat pagi habis subuh kami menghantarkan seluruh sayur mayur dari gizi, dari mulai protein dan seluruhnya sayur mayur dari mulai yaitu sop-sopan, sayur asem, sayur lodeh, ada kangkung, ada bayam, tahu, tempe, telur, ikan maupun ayam dan lain-lainnya ada di tempat ini. Kalau bapak-bapak istrinya mau antri, 100 orang ada di hadapan kita setiap hari Jumat habis subuh. Ini bentuk bahwa masjid harus bermanfaat terhadap umat maupun masyarakat kita. Masih ada satu lagi, bedah rumah. Cikal bakalnya dimulai dari masjid, yaitu kita punya uang berapa, ditambahin para donatur, ditambahin para pemberi dana, sehingga kita bisa memberikan kontribusi rumah-rumah yang masih gede, rumah-rumah yang masih triplek, rumah-rumah yang masih dimpluk. Kalau kita mau masuk, kita bedah rumah. 11 rumah sudah kita bedah di masjid, sekitar masjid, yaitu Al-Hidayah maupun pada umumnya ada lingkungan RW 04. Pak RW selalu support pada kita semua. Terima kasih semuanya. Itulah dari DKM. Jadi sekali lagi kalau kurang nyaman mohon maaf ya, karena kita juga sebenarnya ada program yaitu perluasan masjid, tapi lobi kanan mentok, lobi kiri mentok, lobi belakang menunggu dikasih yaitu wakaf. Berarti dari nunggu terus ya. Di atas ini tinggal bolong nih, sebenarnya sudah tinggal bolong. Nah kita memang wacana kalau sudah mentok paling yang bisa diperdayakan adalah di atas. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kedua tentunya izinkan saya atas nama DMI cabang Kemayoran bahwasanya pada tanggal 13 Juli kemarin kita mengadakan selain pengukuhan ranting, ya pelantikan ranting, juga musyawarah cabang, yang mana kami masih dipercayakan untuk memimpin yaitu ketua DMI cabang Kemayoran 5 tahun yang akan datang. Oleh karenanya saya aturkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dari mulai
anggota ranting KSB-nya dan ketua-ketua masjid musolanya, kerjasamanya, doanya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan kita bersama, baik dari pihak ranting maupun cabang, insya Allah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kuncinya satu adalah persatuan di antara kita. Tanpa itu kita pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena semua ini pasti memerlukan biaya maupun dana, dan dana itu harus kita galang bersama-sama. Makanya DMI cabang telah membuktikan 5 tahun yang kemarin kita mampu menggalang dana semua ini, termasuk bantuan untuk Palestina 180.559 rupiah, yaitu gempa Lumajang 50 juta, gempa Cianjur 83 juta, dan kebakaran-kebakaran yang ada di yaitu Kebon Kosong, yaitu kalau nggak salah 4 kali atau 3 kali, tambah kebakaran Gunung Sahari, kebakaran di Sumur Batu, semua DMI beserta rombongannya yang termasuk ranting-rantingnya, termasuk ketua-ketua DKM-nya turut serta untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan Masjid At-Taqwa, Musola Nurul Islam juga kita turut yaitu menyokong atau menyokong yaitu pembangunan masjid maupun musola di lingkungan kita. Itulah peran-peran kita, bahwa kita harus sebaik-baiknya memiliki peran di tengah-tengah masyarakat, dan sehingga Islam akan tambah berjaya di lingkungan kita. Bapak Ibu dan saudara kalian, yang kedua dari DMI, alhamdulillah boti insentif imam marbot guru ngaji sudah cair di antara kita hanya 3 bulan, sehingga ini adalah dianggap 1 semester sudah selesai. Insya Allah nanti semester kedua di bulan Oktober, dan LPG sudah ada di tempat kita, nanti bisa dikasihkan kepada para ketua DKM. Ingat, selangkah 1 langkah lagi pasti kita akan melengkapi LPG yang 6 bulannya, sehingga LPG yang sudah nanti kita berikan jangan dibuang, jangan dikiloin, jangan bungkus kacang, tapi disimpan, karena nanti kita akan melengkapi 3 bulan, yaitu laporan April, Mei, Juninya. Sehingga kalau memang nanti dilanjut lagi, tinggal ambil ditambahin dengan April, Mei, Juninya. Kalau misalnya hanya untuk mengupload April, Mei, Juninya, ya tinggal kita upload untuk April, Mei, Juninya. Informasi berikutnya satu lagi, bahwasanya tahun 2026 dari pimpinan DMI Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Biro Mental dan sudah diketok palu oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu menambah untuk insentif imam musola. Ya, marbotnya belum, sabar. Lalu yang kedua, insya Allah program umroh untuk marbot, untuk imam, untuk guru ngaji juga sudah akan digulirkan pada tahun 2026 nanti. Hanya tinggal tunggu kuotanya berapa dan yang berhak atau yang beruntung siapa. Demikian Bapak Ibu dan sekalian, pas nanti untuk tausiah kita setengah jam ya, lewat sedikit untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanal jazaa kami sampaikan kepada Bapak Haji Bambang Subroto atas sambutannya. Menunjukkan sambutan yang ketiga, sambutan dari Lurah Serdang atau yang mewakili akan disampaikan oleh Bapak Nur Panji ataupun yang mewakili. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Yang terhormat Saiful Bait, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan sekaligus selaku Ketua
DNI cabang Kecamatan Kemayoran, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Subroto, yang alhamdulillah selalu bisa memberikan nasihat kepada saya khususnya, serta para pengurus dari DNI cabang Kemayoran yang saya hormati, penasehat serta ibu saya juga, Bapak Kiai Haji Ali Rahmat, yang saya hormati Ketua BNI Ranting Kelurahan Serdang beserta jajaran pengurus, yaitu Bapak Haji Bambang Sudiono SHMH, yang saya hormati para Ketua RW dan RT yang hadir pada kegiatan hari ini, yang saya hormati Ketua LMK dan anggota LMK, yang saya hormati Ketua FKDM dan anggota FKDM, serta yang saya hormati dan banggakan Ketua dan pengurus DKM Masjid dan Mushola se-Kelurahan Serdang, serta Bapak dan Ibu yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang hadir pada kegiatan subuh putih pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, perkenankan saya Muhammad Ibrahim Sumadi pada pagi hari ini mewakili Bapak Lurah Kelurahan Serdang, di mana ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, khususnya di Kelurahan Serdang, saya teringat pada amanah yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota pada saat kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi di Kelurahan Serdang pada bulan puasa kemarin, yaitu Serdang itu ternyata ada tingkatannya, Bapak. Mungkin Bapak dan Ibu yang lebih tahu, kebetulan saat itu diingetin sama Pak Wali Kota. Serdang itu tingkatannya sejahtera, religius, damai, dan gemilang. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang lupa atau belum tahu, ini saya ingetin lagi pesan Pak Wali. Serdang itu ingat ada tingkatannya, sejahtera, religius, damai, dan gemilang. Nah, kata religiusnya ini maka sama-sama ayo kita pertahankan. Bukan main-main, tadi dijelaskan ada 15 masjid, 12 mushola. Maka jelas banget Kelurahan Serdang religius. Maka bismillahirrahmanirrahim, sama-sama nih Bapak dan Ibu kita dengan para alim ulama, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, beserta dengan kami yang ada di jajaran kelurahan, insya Allah dengan kita bersama-sama kita bisa menggerakkan doa kita bersama sehingga tercapainya amanat serta doa dari kita semua, sehingga Kelurahan Serdang bisa apa? Bisa menjadi sejahtera, religius, damai, dan gemilang. Lalu yang berikutnya saya juga kembali coba mau cerita bahwa dengan kita tadi religius, ternyata beberapa pelayanan di Kelurahan Serdang banyak yang mengikut sertakan kehidupan dalam beragama. Contohnya apa? Di Kelurahan Serdang saat ini kita sudah ada pos bakum, pos bantuan hukum, pos bakum gemilang. Ketua pos bakumnya saya sendiri, tapi ada beberapa memang yang akhirnya kita coba koordinasi, khususnya nanti kita akan coba koordinasi dengan Ketua DNI dan Bapak dan Ibu mungkin yang lebih memahami. Kebetulan kemarin ada beberapa keluarga yang menyampaikan keluhannya, menyampaikan konsultasinya yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, katakanlah kita sebut waris mewaris. Selama ini kita hanya mengacu pada ketentuan perdata, maka ternyata beberapa keluarga tersebut melakukan pendekatan penyelesaian keluarga dengan ilmu faraid atau dengan ilmu pembagian warisnya dengan secara hukum Islam. Maka mungkin saya yang terbatas dengan kemampuannya yang hanya tahunya dengan kemampuan ilmu perdata, maka perlu belajar nanti dari Pak Kiai Haji Ali Rahmat atau Bapak dan Ibu semua. Maka jelas
itu menunjukkan ternyata kehidupan beragama di Serdang bukan hanya terlihat pada kegiatan di masjidnya, tapi sudah mengakar di kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu semua. Maka mudah-mudahan dengan semakin banyak kegiatan ini, maka benar-benar bisa kita tingkatkan lagi kehidupan religius di Kelurahan Serdang. Terakhir, mudah-mudahan nanti Ketua DMI ranting Kelurahan Serdang yang sudah dilantik, sudah dikukuhkan, bisa kembali meningkatkan kegiatannya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz Bambang. Pak Ustadz, kita sudah sering kegiatan muter di masjid-masjid. Mudah-mudahan musolanya juga bisa ada program yang kegiatannya bisa muter. Jadi yang dikunjungin bukan hanya masjid, tapi musolahnya juga bisa. Walaupun mungkin tadi dijelaskan dengan keterbatasan tempat, tapi paling tidak kita bisa pikirin satu kegiatan yang paling tidak insya Allah bisa muter semua. Maka dengan kita muter bareng, terciptanya silaturahmi, terciptanya doa bersama, maka jelas-jelas bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah di Kelurahan Serdang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan hasanal jazaa kami sampaikan kepada sambutan dari Bapak Lurah Serdang ataupun yang mewakili. Teruskan acara yang terakhir, yaitu Mau'izatul Hasanah sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Taslimuddin SPDI. Tapi sebelum Mau'izatul Hasanah, kami sebagai pembawa acara mulai awal sampai akhir apabila ada salah-salah kata, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada DKM Al-Hidayah, Bapak Dr. Handes Bambang Subrodo, yang sekaligus sahabat dari ayah saya almarhum, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, LMK, Babinsa, dan seluruh DKM Masjid dan Musola Kelurahan Serdang, dan juga yang saya hormati seluruh Bapak jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah hadirnya kita semua ada di sini menjadi salah satu bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga hadirnya kita di sini menjadi wasilah Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi bukti bahwa umat Islam masih menjadi umat yang satu, menjadi umat yang bertumbuh, dan menjadi umat yang berkembang menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin semua rahimakumullah, saya mengajak kita semua yang ada di masjid ini, Pak, ya, kira-kira sudah pada niat belum? Niat apa nih? Niat datang ke masjid ini salah satunya adalah beriktikaf. Kadang-kadang kita lupa, betul Pak ya, bahwa ketika kita ke masjid sejatinya ada pahala yang terus mengalir. Apa itu? Ketika kita niat ke masjidnya Allah, menjalankan i'tikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak juga pengen dapat pahalanya, Pak. Yuk sama-sama kita niat, nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat di masjid ini beriktikaf karena Allah lillahi ta'ala. Kenapa kita perlu niat? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita kirimkan salawat kepadanya beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dan segala
sesuatu yang diniatkan itu yang akan dia dapatkan. Kalau sholat Pak nggak pakai niat kira-kira sah? Nggak sah, betul Pak ya? Maka niat juga perlu dikeraskan. Yang namanya ke masjid pasti niat karena Allah Pak. Tapi begitu nyampe masjid kita niat iktikaf, nah itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Saya juga demikian, maka sama-sama. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berdatang pada pagi hari ini, berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalaulah tadi sholat harus pakai niat, sama ketika kita beragama. Dalam beragama Islam kita seringkali lupa apa niat kita memeluk agama Islam, apa visi kita, apa arah tujuan kita. Yang sama-sama kita hadir di sini, kita niat dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita juga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti tidak punya ujian, tapi Allah berikan jalan keluar mudah sekali. Allah beri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amika bimazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah mata ini yang pernah melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ampunilah lisan ini yang pernah menyakiti saudara kami, ya Allah. Lisan ini yang pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, ya Allah. Lisan ini yang pernah menyakiti hati anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah lisan ini yang telah membuat kebijakan yang salah, ya Allah, kebijakan yang salah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah tangan ini yang pernah melakukan hal yang tidak Kau ridhoi, ya Allah, pernah melukai orang yang tidak Kau ridhoi, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah langkah kaki kami, ya Allah, yang pernah berjalan di tempat yang tidak Kau ridhoi, ya Allah, di tempat yang Kau nistakan, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah hati kami yang pernah berprasangka buruk padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat sebelum kami, ya Allah. Jalan orang-orang yang beriman, ya Allah. Jalan-jalan orang soleh, jalan-jalan orang mukhlisin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan jiwa kami, ya Allah. Bangkitkan tenaga kami, ya Allah, untuk bisa mengenal-Mu lebih dekat, ya Allah. Untuk bisa mengenal ajaran-Mu lebih dekat, ya Allah. Untuk bisa mengenal ajaran Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam bersujud padamu, ya Allah. Wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La
hasanah terbaik. Apakah kami dalam bersandar kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan negeri ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para pejabat ya Allah, kepada para penguasa ya Allah, kepada kami semua ya Allah, kepada umat-umat yang beriman ya Allah, kepada seluruh manusia di muka bumi ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah, agar kami sadar kembali padamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan hasanul jazaa. Terima kasih kepada Allah semua. Semoga semua selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.